Egi. Nama aku Frankie. Nama aku Arja. Nah, kita di sini mau tanya-tanya nih soal thrifting ya. Kamu tahu thrifting nggak? Setahuku thrifting itu kayak suatu budaya membeli barang yang bekas gitu loh, yang udah dipakai orang lain gitu. Tahu. Boleh deh, training. Thrifting itu yang aku tahu beli pakaian yang udah second gitu ya. Suatu barang second yang masih berkualitas dan bermerek seperti itu. Kamu tahu tentang thrifting selama ini dari mana sih, kalau boleh tahu? Ya dari beberapa sosial media gitu. Relasi pertemanan juga. Dari Instagram sih. Pertama kali tahu dari Twitter sih. Dari ibu tuh. Oh, dulu dari ibunya. Betul sekali. Nah, aku mau nanya nih, kalian biasanya kalau thrifting itu di mana? Nama tempatnya itu Vanellope di Itu di Jogja tadi? Jogja. Oke, kalau Egi? Kalau aku selama di Jogja belum pernah, tapi aku thrifting dulu pas masih di Makassar, itu di Pasar Terang, itu yang memang populer buat nge-thrift gitu. Pindah-pindah sih sesuai kayak eventnya itu di mana gitu. Jadi kayak kita nyari informasi aja dari sosial media. Kadang di Lipo, kadang di mall, kadang juga di taman gitu. Kalau di Jogja itu ada yang namanya Awul-Awul. Itu biasanya kalau thrifting di situ. Selama kamu thrifting ini, harga termurah dari baju yang atau outfit yang pernah kamu beli berapa sih? 30.000. 100.000 dapat 3 baju sih. Nggak dapat 20 ribuan kemeja gitu. 30. Dengan harga 30.000 nih, menurut kamu kualitasnya gimana sih kalau barang thrifting? Bagus-bagus aja untuk digunakan gitu. Kualitasnya tuh bagus aja, kayak baju yang baru gitu. Menurut aku juga worth it. Kalau aku sih seringnya ya dapatnya bagus gitu loh. Bagus aja gitu untuk barang-barangnya dan juga hemat untuk mahasiswa gitu. Oke, makasih Frankie udah mau ditanya-tanyain. Dadah. Oke, dah guys. Jadi setelah kita dengar ini pendapat teman-teman kita soal thrifting, hari ini kita bakalan langsung jalan-jalan ke tempat thrifting yang ada di Jogja. Tapi gak mau aku sebutin dulu biar teman-teman semua penasaran. Nah, hari ini kita berangkatnya bareng Arya, Cynthia, sama Salsa. Jadi kita mau langsung jalan-jalan dan tunggu ya guys. Hai guys, kali ini aku yang take over kameranya. Ini di Beringharjo dan ini hari Selasa, jadi kondisinya sih nggak terlalu crowded ya. Kita udah di lantai 2 nih, bisa dilihat kayak banyak banget tempat-tempat bajunya. Kita explore dulu. Jadi kita sekarang udah pindah ke salah satu toko lagi ya, toko thrifting, dan di sini pilihan variety dari bajunya bisa bermacam-macam juga, dari sweater, terus untuk hoodie juga banyak. Range harganya dari 50.000, 65.000 ada. Ini ada salah satu brand juga. Ya, dari Uniqlo juga ada di sini. Jadi kayak Marian Cool. Oh my. Luar biasa sih. Saya thrift itu murah bukan berarti tidak branded ya. Nah, selanjutnya kita juga mewawancarai salah satu penjual baju-baju thrifting, yaitu Bang Jorgi. Langsung aja disimak. Monggo Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jorgi Sinaga, asal saya dari Sumatera Utara, Medan. Mas, ini ide thrifting itu sebenarnya asalnya dari mana? Tahu dari mana pertama kali ini? Apa dari saudara, apa dari internet? Oh, ini ternyata ada kayak gini gitu. Kira-kira gimana? Dari internet sih enggak, memang kita dari sananya memang udah jualan begini semua. Berarti Mas tuh di sini nerusin? Iya. Oh, kalau boleh tahu nerusin dari siapa? Keluarga mungkin biasanya kan? Abang. Oh, dari kakak? Iya. Oh iya. Pasokan baju ini kalau boleh tahu dapatnya dari mana nyuplainya? Di Bandung ada, dari Jakarta ada, dari Bali, Semarang juga ada. Pusat terbesarnya sih di Batam. Oh, mungkin karena ini ya kota perbatasan kali ya? Iya, pusat utama dari Batam. Jualnya ini offline aja atau ada online store-nya juga? Ada online store-nya juga ada. Oh, ada. Ada online store juga ada di Apa sih Mas? Instagram, Instagram, Facebook,
WhatsApp, Facebook, WhatsApp sama Instagram. Iya. Oh malah marketplace kayak bukan Lazada apa ya? Shopee gitu. Shopee. Oh bukan juga. Kan kalau dari kami pertanyaannya sekian. Kalau dari Mas sendiri ada pertanyaan untuk kami? mungkin nggak ada sih. Oh gitu. Iya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada tambahan pertanyaan. Ini berapa mas? Ya sudah, kalau begitu teman-teman sekian sesi wawancara kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Halo, jadi gimana Sava? Kita udah dapet. Kita berdua akhirnya boros hari ini. Iya, akhirnya kita yang beli karena yang lain belum nemu bajunya ya. Kita yang baru nemu. Oke, kita sambil turun dulu ya guys, pelan-pelan. Akhirnya kita keluar dari Beringharjo juga. Panas banget gak sih? Kayak kita duduk dulu deh sama yang lain. Yang lain mana belum keluar. Jadi kita udah kelar dan sekarang mau pindah ke Sama aku. ya formanya sama. Dan nanti kita akan review bareng ya hasil thrifting kita di sana sama ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang thrifting, of course ya, tentang thrifting dan lain-lainnya. Oke, dadah. See you. Oke teman-teman, kita tadi udah dari Pasar Beringharjo, kita udah hunting berbagai baju thrift dan juga sekarang aku sama teman-teman mau nge-review barang-barang yang udah kita belanjain di thrift store itu. Hai, jadi tadi kita berdua akhirnya yang menemukan baju untuk dibeli. Aku tadi nemu kemeja yang lucu sih, warnanya kayak krim-krim gitu gak sih? Tadi kita kalau untuk ini berapa? 40.000 aja. 40.000. Terus kalau apa? Kalau aku juga sama dapat kemeja, sumpah pink ini lucu banget, no defect guys. Dan Iya, bisa buat sama, ini nggak ada kuliah. defect. Kita dapetnya harganya sama sih tadi. 40.000. Ya, dan first. Sebenarnya sih kita bisa ya dapat harga lebih murah, tapi kebetulan kita tidak ada yang jago nego-nego. Untuk tawar-menawar kita kurang pro, jadi ya sudah 40 ini juga sudah termasuk Bagus tau. bagus dan worth it banget sih. Oke teman-teman, itu tadi adalah review dari Safa dan juga Arya. Nah, buat teman-teman sendiri nih, kalian udah pada tahu belum thrift itu apa? Jadi thrifting itu adalah aktivitas pembelian barang bekas untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harga yang murah. Nah, thrifting itu sendiri sebenarnya udah ada dari sebelum abad 21 guys. Cuma sekarang akhir-akhir ini udah mulai marak karena thrifting ini udah mulai masuk ke ranah media sosial. Thrifting ini akhirnya mulai digandrungi karena selain harganya yang murah, mengaksesnya juga gampang guys. Tapi thrifting ini sendiri juga punya proses stigmatisasi oleh masyarakat, di mana masyarakat itu melihat thrifting ini adalah hal yang negatif karena menurut mereka membeli barang bekas dengan harga yang murah itu adalah perilaku yang dilakukan oleh masyarakat kelas sosial rendah gitu. Padahal nih ya, thrifting itu punya kelebihan-kelebihan kayak ramah lingkungan, mereka juga sustainability, juga mereka itu mengurangi limbah-limbah industri yang ada di sekitar. Nah, untungnya karena ada pergeseran nilai masyarakat, akhirnya thrifting ini diterima oleh milenial gitu ya. Apalagi orang-orang milenial itu terpapar dengan budaya thrifting yang marak akhir-akhir ini. Oke, kita move nih sekarang, gimana sih pengaruh thrifting di Indonesia itu. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman tadi lihat nih, sekarang tuh udah banyak banget para milenial nih yang kayak kita juga, anak-anak kuliahan yang ikutan thrifting nih. Kenapa? Karena selain harganya yang murah juga, itu tuh menjadi salah satu pilihan juga nih buat teman-teman yang milih-milih outfit ke kampus. Jadi itu jadi salah satu alasan nih kenapa thrifting juga sangat memberi pengaruh yang besar di Indonesia. Nah selain itu, kata thrift atau barang-barang bekas itu udah nggak jadi konotasi yang jelek lagi, karena sekarang malah menjadi pop culture yang benar-benar sangat digemari nih oleh teman-teman milenial. Nah selain itu, pengaruh lain yang bisa kita lihat dari thrift di Indonesia itu adalah sekarang tuh udah banyak banget nih teman-teman bisa lihat event-event thrift yang ada di kota-kota di Indonesia nih. Udah banyak nih pengusaha-pengusaha thrift ya, khususnya dari kalangan milenial yang juga ikutan nih ke event-event ini nih teman-teman. Selain itu, thrift tuh sekarang juga nggak hanya stuck di offline store atau kita bisa lihat di pasar-pasar tradisional aja nih. Teman-teman juga bisa nge-thrift nih lewat online, ada lewat media sosial atau lewat e-commerce lainnya gitu. Jadi pengaruh thrift di Indonesia ini cukup besar loh ternyata teman-teman. Oke deh, tadi kan kalian udah denger ya mengenai definisinya, terus tadi juga udah tahu impact-nya sebesar apa di Indonesia dari culture thrift ini. Tapi kalian udah tahu belum sih culture thrift itu dari mana? Salah satunya yang pertama itu ada dari
transnationalism. Transnationalism merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara seseorang yang ada di satu negara dengan orang lain yang di negara lain. Dengan kenal bersama orang tersebut, orang di negara asalnya, let's say di Indonesia gitu ya, bisa kenal budaya-budaya atau terakulturasi secara remote dengan budaya lain, misalnya kayak Trif ini. Speaking of that, aku punya satu temen yang tahun kemarin kebetulan sempat exchange ke US. Sebelum dia exchange itu kan ada sesi Zoom meeting bareng gitu kan dengan orang US saya langsung. Di Zoom meeting itu orang US nih bulenya lah gitu ya, kenalin ke temenku kalau misalkan di US sana banyak banget loh mahasiswa yang nge-thrift, dan ya secara nggak langsung akhirnya temenku bahkan belum nyampe sana pun udah punya planning gitu loh, di sana mau thrifting apa, thrifting di mana. Jadi salah satu jalur masuknya bisa itu tadi lewat transnationalism. Kita semua tahu bagaimana teknologi udah berkembang banget. Ada dua jalur bagaimana teknologi bisa mempromosikan tumbuhnya thrifting sebagai budaya pop culture di dunia. Pertama adalah dengan adanya teknologi yang lebih baru, ada banyak toko-toko online dan juga akses-akses yang memungkinkan orang untuk jual baju di sana dan beli baju juga di sana. Dan kita juga bisa melihat bahwa tren terbukanya online market ini terjadi di seluruh dunia. Nah, jalur kedua adalah dengan adanya sosial media dan internet yang memungkinkan orang itu untuk membicarakan dan berdiskusi tentang berbagai hal di seluruh dunia. Tren thrifting tersebar ke seluruh dunia juga karena adanya narasi bahwa dengan membeli barang bekas, kita bisa menjaga lingkungan dengan lebih baik lagi. Dan itu dia dua faktor yang dipengaruhi oleh teknologi yang menyebabkan thrift culture bisa menjadi luar biasa pesat di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu ada jalur trade atau perdagangan dan bisnis. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa jalur perdagangan ini adalah jalur yang paling mudah sejak dulu untuk masuk ke Indonesia. Dan fun fact bahwa kebanyakan barang atau baju-baju thrift yang dijual di Indonesia ini didapatkan dari PO luar negeri, teman-teman, seperti halnya negara Cina dan juga Thailand. Biasanya para penjual ini membelinya dalam jumlah banyak atau disebut dengan bulk. Dan para penjual biasanya membeli atau mengambil bulk baju-baju ini di Batam, teman-teman, sebagai pusat dari perdagangan baju. Dengan pola ini, thrift ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas dan juga ditambah dengan konsep online sehingga menarik akses customer untuk membeli dengan cara yang lebih mudah. Nah, itu dulu pembahasan mengenai thrifting dan juga pop culture dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Sampai jumpa!